Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Anjaniaka Putri, perwakilan dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Ide Peluang Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok 4. Yang pertama ada Riza Afkarina dengan NIM 19104111043. Yang kedua ada Rahmat Rian dengan NIM 19104111262. Yang ketiga ada Ardiansyah Zuhri dengan NIM 19104111263. Yang keempat ada Ivan Bayaki dengan NIM 19104111264. Yang kelima ada Dwi Antoro dengan NIM 19104111265. Yang keenam ada Nur Jayanti dengan NIM 19104111266. Yang ketujuh ada Ulfatul Marufiro dengan NIM 20104111081. Yang kedelapan ada Cindy Oktakusuma dengan NIM 190301002. Yang kesembilan ada Nabila Anjani Eka dengan NIM 190301220. Yang ke-10 ada Afida Tri Agustin dengan NIM 190301176. Yang ke-11 ada Firda Putri Nadifa dengan NIM 190301250. Yang ke-12 ada Riza Umama dengan NIM 190301043. Yang pertama ada usaha minuman boba oleh saya sendiri, Nabila Anjani. Prospek usaha minuman boba. Bubble sendiri merupakan sejenis butiran dengan warna hitam pekat yang berbentuk seperti kelereng dengan tekstur kenyal. Rasa minuman bubble begitu nikmat dengan tampilan menggodanya. Jadi, tak heran jika minuman bubble banyak dicari dan dibeli masyarakat sekitar. Peluang bisnis minuman bubble bukan main-main, di mana keuntungan yang didapat tergolong besar. Sehingga tak heran jika bisnis minuman bubble mulai menjamur ke tengah masyarakat. Untuk peluang dalam bisnis minuman bubble masih sangat terbuka lebar dan bisa dijalankan siapa saja, kapan dan dimanapun. Tingginya peminat minuman bubble membuat bisnis minuman ini kian diperhitungkan. Prospek dalam bisnis minuman bubble dapat dikatakan sangat cemerlang dan menguntungkan, di mana melalui bisnis minuman bubble dapat mendatangkan keuntungan yang bombastis. Bisnis yang bergelut dengan olahan minuman bubble memiliki prospek yang sangat bagus dalam jangka panjang ke depannya. Bisnis minuman bubble yang sejak dahulu timbul sehingga sekarang masih berkembang juga tak pernah sepi akan konsumen. Alasan memilih usaha boba. Bisnis minuman dengan topping bubble atau minuman boba belakang ini semakin marak. Minuman boba memang minuman yang sangat digandrungi oleh anak muda akhir ini dengan harga yang relatif murah di kantong mahasiswa maupun anak sekolahan. Minuman yang dikemas dengan gelas plastik ekonomis ini memiliki rasa yang enak, manis, dan boba yang kenyal. Mudah untuk dibawa jalan-jalan, membuat minuman ini sangat laris di kalangan milenial. Dengan kenaikan minat yang sangat pesat dari masyarakat, semakin tahun semakin banyak brand-brand baru penjual minuman ini. Dan tidak sedikit contoh orang-orang sukses yang menjalankan bisnis ini. Berkat kepopulerannya dari bisnis ini, sekarang banyak muncul berbagai inovasi baru minuman kekinian. Saya Riza Afkarina, NIM 19104111043, akan menjelaskan tentang ide peluang bisnis yang saya pilih, yaitu usaha burger. Prospek usaha burger. Potensi usaha burger begitu sangat bagus dan cemerlang. Tingginya peminat burger saat ini menjadikan usaha burger kini menjadi sebuah ladang usaha yang sangat menjanjikan. Usaha burger memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan yang terbilang sangat menggiurkan. Peluang dalam usaha burger juga sangat bagus serta sangat terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin menerjuni usaha tersebut. Usaha burger merupakan salah satu usaha kuliner unik yang menguntungkan yang dapat dijadikan sebagai usaha yang menjanjikan keuntungan bagi para pelakunya. Banyak orang yang menggemari olahan burger, sehingga usaha burger ini banyak dicari.
Pangsa pasar olahan burger yang bagus menjadikan peluang untuk usaha burger kini semakin berpotensi menguntungkan. Usaha burger menjadi salah satu usaha kuliner unik dari burger yang patut untuk diperhitungkan. Usaha burger dapat dijalankan secara mudah, juga untung yang didapatkan terbilang sangat menggelegar. Jumlah penggemar makanan burger yang terbilang besar dengan tidak pula menurunkan, menjadikan usaha burger mendatangkan potensi yang besar dalam menggapai kesuksesan. Meski usaha burger ini mulai banyak bermunculan di masyarakat, namun penggemar burger kini tak pula surut, bahkan terus bertambah. Alasan memilih usaha burger. Usaha burger merupakan salah satu pilihan bisnis yang tepat. Popularitas burger sebagai salah satu makanan cepat saji makin akrab di kalangan masyarakat. Burger menjadi salah satu makanan alternatif yang dapat dinikmati setiap hari. Meski berasal dari mancanegara, namun keberadaan burger terbilang sangat populer di tanah air. Roti setengah bundar yang diiris dan kemudian diisi dengan daging, keju, sayuran, dan siraman mayones dan saus tomat ternyata dapat diterima dengan baik oleh lidah masyarakat Indonesia. Pangsa pasar yang dibidik dalam usaha burger adalah konsumen dari kalangan anak-anak dan remaja, baik itu pelajar sekolah, mahasiswa, maupun masyarakat umum lainnya. Banyak yang menginginkan produk makanan praktis yang dapat segera dikonsumsi. Bisnis makanan cepat saji memang sangat menguntungkan di tengah tuntutan masyarakat modern yang serba cepat. Maka tak heran jika saat ini banyak pelaku usaha yang menekuni bisnis makanan cepat saji ini sebagai peluang usaha yang menjanjikan, salah satunya usaha burger ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Bayaki, NIM 264. Saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya pilih yang berjudul Bisnis Kopi. Prospek bisnis kopi masih sangat menjanjikan seiring dengan masih cukup tingginya gap antara permintaan dan produksi dunia. Kalau dilihat dari gap tersebut, maka kita bisa lihat prospek pengembangan kopi ini terlihat masih sangat menjanjikan. Khususnya bagi Indonesia yang produksinya belum sampai 1 juta ton per tahun. Sinergi antara pelaku usaha di hulu hingga hilir perlu diperkuat untuk menjawab prospek bisnis kopi tersebut. Kalau bisa tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas agar setiap pelaku usahanya bisa berkelanjutan. Di Indonesia, bisnis kopi saat ini memasuki tahun kedua puncak pengembangannya. Akan tetapi, dalam 3 tahun ke depan, animo masyarakat terhadap kopi berpotensi meredup. Pola konsumsi manusia memang seperti itu. Mereka akan menyenangi sesuatu hanya dalam 5 tahun dan mulai bosan pada tahun-tahun berikutnya. Alasan saya memilih bisnis kopi ini karena bisnis kopi memiliki pasar yang sangat luas, di mana semua kalangan dari kelas bawah hingga kelas atas, usia remaja hingga dewasa dapat dipastikan menyukai kopi. Hal ini yang membuat bisnis kopi dapat meraih keuntungan yang besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Putri Nadifa, NIM 190301250. Jadi pada video kali ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang ide bisnis saya, yaitu bisnis tote bag custom, yang dimana bisnis ini menggabungkan antara jasa customization dengan sebuah karya seni, yaitu hand lettering. Jadi apa sih peluang dan prospek dari usaha jasa customization ini? Jasa customization atau yang disebut custompreneur makin populer. Keinginan generasi zaman now untuk terlihat lebih eksklusif atau beda dari yang lain menambah daya tarik dari peluang usaha ini. Bisnis ini dapat dikatakan memiliki peluang dan prospek yang bagus. Kenapa demikian? Karena bisnis ini memiliki pasar yang sangat luas, baik di kota besar maupun di kota kecil.
Untuk pasarnya sendiri, jasa ini dapat ditempuh oleh kalangan konsumen muda maupun dewasa hingga kelompok sosial tertentu. Yang dimana jasa ini menggabungkan antara pelayanan dan keinginan konsumen. Jadi customer dapat request custom untuk tote bag yang mereka inginkan. Kemudian di saat masa pandemi seperti ini pun ini juga menjadi salah satu ide bisnis yang dijalankan oleh beberapa orang dan masih banyak diminati, karena bisnis ini menjadi salah satu kampanye dan juga bisa untuk menunjukkan identitas dari suatu komunitas. Misalnya yaitu sebagai contoh, saat suatu komunitas memesan kaos dengan request logo dan jargon yang menjadi simbol mereka sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk konsumen. Adapun kelebihan dari bisnis ini yaitu untuk memulai bisnis ini tidak harus menyiapkan modal yang begitu besar. Kenapa? Kita dapat bekerja sama dengan salah satu vendor ataupun pemasok kaos ataupun juga dengan pemasok tas yang dimana dapat membantu mengembangkan bisnis ini. Alasan ini cukup memberikan motivasi bahwa bisnis ini cukup menjanjikan di masa depan. Kemudian, apa sih alasan saya memilih bisnis ini, yaitu memilih usaha jasa customization, yaitu karena di era milenial ini siapa yang tidak membutuhkan produk fashion? Pasti semua orang inginkan tampil dengan setelan tas atau pakaian necis yang bisa jadi merupakan idaman setiap orang. Apalagi barang yang kita kenakan dapat di custom atau request model tulisan sesuai dengan keinginan selera kita. Sebagai contoh, saya seorang mahasiswa yang melakukan pengamatan terhadap teman-teman saya. Ketika berangkat di kampus, mereka cenderung lebih suka menggunakan tote bag, yang dimana tote bag ini lebih simpel untuk digunakan dan masih terlihat fashionable. Hal inilah yang membuat saya memiliki suatu pemikiran atau ide bisnis untuk memulai sebuah bisnis dengan melihat keadaan yang ada di realita dan yang sedang tren. Bisnis ini yaitu adalah jasa customization berbagai macam hiasan model tulisan atau yang dapat disebut hand lettering ke sebuah baju atau kaos dan tas tote bag sesuai dengan keinginan dan permintaan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah Suri Prasetyo, NIM 1910411263, akan menjelaskan salah satu tentang ide peluang bisnis tentang usaha mebel dan furnitur. Prospek usaha mebel dan furnitur. Bisnis usaha mebel saat ini tengah bersinar. Ketertarikan masyarakat terhadap perlengkapan rumah tangga seperti meja, kursi, rak, dan mebel lainnya mulai meningkat dari tahun ke tahun. Keuntungan lain yang dapat dari usaha ini adalah persaing bisnis yang tidak terlalu ketat. Tingginya modal yang harus dikeluarkan untuk memulainya membuat bisnis ini tidak memiliki banyak peminat. Hal ini dapat Anda manfaatkan sebagai sumber penghasilan yang menjanjikan. Rendahnya pesaing bisnis mebel yang akan Anda geluti akan mempermudah Anda dalam meraup keuntungan yang besar. Meski begitu, Anda harus tetap cerdik dan cermat dalam merancang strategi pemasaran yang matang untuk mencapai hasil penjualan yang Anda harapkan. Keuntungan lainnya adalah terciptanya lapangan pekerjaan bagi orang yang membutuhkan. Semakin besar usaha yang Anda jalankan, maka tenaga kerja yang dibutuhkan juga semakin banyak. Anda akan sangat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Untuk alasan saya memilih bidang usaha ini adalah jenis usaha mebel dan furnitur adalah jenis usaha seperti ini memanfaatkan potensi alam di sekitar. Dari segi geografis, iklim Indonesia adalah salah satu negara penghasil kayu-kayu berkualitas super seperti kayu jati, kayu eboni, dan kayu sono keling, dan lain sebagainya, yang sangat diminati oleh pasar lokal maupun internasional. Dengan memanfaatkan kemampuan dan wawasan tentang pengolahan dan menjadikan kayu-kayu berkualitas super tersebut, maka akan tercipta produk-produk berkualitas dari bidang usaha mebel dan furnitur tersebut.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfidiatri Agustin dengan NIM 1903011176. Di sini saya memilih bisnis bakery and pastry. Peluang bisnis untuk bakery and pastry. Peluang untuk bisnis bakery terbilang sangat bagus dan sangat cerah. Bisnis bakery menjadi suatu pilihan bisnis makanan dari bahan adonan roti yang menjanjikan hingga banyak orang yang tertarik menekuni bisnis ini. Peluang usaha makanan dari bahan adonan roti, yakni bakery, masih terbuka lebar serta sangat menguntungkan oleh siapa saja. Prospek dalam menjalankan bisnis bakery and pastry. Prospek dalam bisnis bakery dapat dikatakan sangat cemerlang dan menguntungkan, di mana melalui bisnis bakery dapat mendatangkan keuntungan bombastis. Bisnis yang bergelut dengan olahan bakery memiliki prospek sangat bagus dalam jangka waktu ke depan. Bisnis bakery yang sejak dahulu tumbuh hingga sekarang masih berkembang juga tak pernah sepi akan konsumen. Keuntungan bila terjun dalam peluang usaha bakery ini yang merupakan makanan dari bahan adonan roti yang digandrungi oleh banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Umama, NIM 190301043. Di sini saya akan menjelaskan prospek dan alasan saya memilih sebuah bisnis, yaitu saya memilih bisnis skincare. Bisnis skincare di Indonesia memberikan peluang yang sangat menjanjikan. Berdasarkan data Euromonitor Internasional bertajuk The Future of Skincare, Indonesia dianggap akan menjadi penyumbang terbesar kedua untuk pertumbuhan perawatan kulit di dunia. Produk skincare di tanah air semakin diminati dan dicari banyak orang. Dengan permintaan produk skincare yang semakin meningkat, tetapi ketersediaannya juga belum terlalu banyak di pasaran, tentu terjun ke dalam bisnis skincare begitu menjanjikan. Nah, alasan saya memilih bisnis skincare adalah karena pada masa kini tidak peduli tua, muda, laki-laki ataupun perempuan, banyak yang ingin merawat kulitnya. Untuk itu, pasar bisnis skincare ini sangatlah besar. Selain itu, bisnis skincare juga tidak mengenal waktu atau musiman. Walaupun terkendala harga karena dipengaruhi pasar, namun konsumennya tidak pernah berkurang, justru malah bertambah. Tidak peduli harga barang naik atau semacamnya. Nah, demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel atau ide peluang bisnis yang saya pilih, bahwa saya memilih usaha hijab. Saya Cindy Oktakusuma Wardani, NIM 190301002, akan menjelaskan mengenai prospek usaha hijab beserta alasan saya mengapa milih usaha hijab. Jadi yang pertama, prospek usaha hijab merupakan suatu usaha yang sangat bagus dengan ketertarikan konsumen terhadap hijab, menjadikan bisnis hijab ini merupakan bisnis yang sangat menjanjikan, di mana di era sekarang ini hijab menjadi tren fashion yang mendunia. Usaha hijab merupakan suatu kegiatan atau usaha menjual produk hijab kepada konsumen yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau profit. Dari waktu ke waktu, pemakai hijab semakin meningkat karena setiap orang memakainya, dan tentunya mereka tidak memiliki satu hijab, dan pastinya mereka memiliki banyak hijab dengan berbagai warna dan model yang berbeda, dan jenis kainnya pun juga berbeda. Sehingga semakin banyaknya peminat hijab, menurut saya usaha atau bisnis hijab ini menjadi peluang yang sangat menjanjikan ke depannya. Dan apabila dilihat dari pangsa pasar, target konsumen itu mulai dari anak-anak, remaja, sampai dengan dewasa atau orang tua. Selain itu, di era sekarang ini dengan tingginya permintaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rian Ramadhani, NIM 19110411262. Di sini saya akan mempresentasikan tentang usaha kuliner. Potensi bisnis kuliner saat ini cukup menjanjikan.
Sebab bisnis kuliner salah satu bisnis yang bisa terus hidup dan bisa dibilang tidak ada matinya. Hal ini disebabkan makanan merupakan kebutuhan dasar manusia. Oleh karena itu, setiap orang pasti membeli makanan untuk mereka makan. Potensi bisnis kuliner ada di semua tempat kegiatan ekonomi berlangsung, mulai dari pasar tradisional hingga restoran modern. Barang dagangan yang dijual bervariasi, seperti makanan ringan hingga makanan berat. Usaha kuliner merupakan usaha yang tidak pernah kehabisan ide untuk membuat terobosan baru dalam menjual berbagai jenis makanan dan minuman. Usaha kuliner ini juga menjadi usaha yang tergolong sangat mudah untuk dilakukan bagi sebagian orang yang memilih modal kecil. Alasan memilih usaha yaitu untuk memulai bisnis kuliner adalah keuntungan yang didapat bisa banyak. Rata-rata keuntungan yang didapat dari jasa penyediaan makanan dan minuman berkisar di atas 20%, sedangkan untuk kelas menengah yang mengutamakan image, kenyamanan dan kesehatan berkisar di atas 40%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursayanti, NIM 1910411266 akan menjelaskan tentang prospek usaha coffee shop. Saat ini, bisnis kedai kopi atau coffee shop menjadi salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Hal ini dikarenakan perkembangannya tren minum kopi di kedai atau bisa disebut nongkrong. Minum kopi kini tidak hanya identik dengan kegiatan yang dilakukan oleh kaum bapak saja. Anak muda pun menjadikan kegiatan minum kopi sebagai sebuah lifestyle dan sebagai sarana menunjukkan eksistensi mereka. Dapat dipungkiri bahwa bisnis kedai kopi merupakan bisnis yang memiliki prospek yang baik ke depannya. Kini para pembisnis hanya perlu menginovasikan kedai kopi yang unik agar dapat menarik konsumen, sehingga mampu bersaing di dalam bisnis ini. Inovasi dalam pemilihan menu yang disajikan pun dapat memenuhi kesuksesan kedai kopi tersebut. Alasan memilih bisnis coffee shop karena bisnis coffee shop ini memiliki pasar yang sangat luas, di mana kalangan dari kelas bawah hingga kelas atas, usia remaja hingga dewasa dapat dipastikan menyukai kopi. Berbeda dengan bisnis lainnya, bisnis coffee shop memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan omset per hari, di mana omset ini meningkat ketika weekend dan hari libur. Tidak perlu menyediakan bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Antoro, NIM 1910411265. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ide bisnis, yaitu mengenai usaha tempe. Usaha bisnis tempe yang saya pilih yaitu dan proyek kedepannya untuk usaha tempe tersebut bisa semua kalangan masyarakat tentunya sudah mengenal dengan yang namanya tempe ini. Banyak masyarakat yang membutuhkan tempe sebagai bahan pokok atau kebutuhan sehari-hari yang diperlukan masyarakat dalam acara penting seperti pernikahan, khitanan, dan ulang tahun secara. Nah, untuk prospek kedepannya untuk masalah bisnis tempe ini memiliki potensi yang sangat menguntungkan karena bisa menjadikan aneka makanan dari bahan baku tempe ini untuk kedepannya bisa dipasarkan ke luar negeri atau ke dalam negeri, karena tempe ini bukan hanya dikonsumsi doang, karena bangsa Indonesia ini namun berbagai belahan di dunia banyak yang mengkonsumsinya. Alasan memilih usaha bisnis tempe ini adalah membutuhkan tenaga kerja yang banyak dalam proses pembuatannya, apalagi jika bisnis tempe dijalankan berbagai jalan dengan lancar dan bahan baku yang digunakan semakin banyak dan kebutuhan tenaga yang diperlukan untuk menjalankan bisnis tempe juga semakin banyak. Fatul Makfiroh, NIM 20104110881 akan menjelaskan mengenai bisnis busana muslim, yaitu ini merupakan ide peluang bisnis yang saya ambil. Untuk prospek usahanya, bisnis fashion muslim merupakan salah satu bisnis fashion yang paling menjanjikan dan menguntungkan untuk dijalankan.
karena bisnis ini memang bisnis yang sedang banyak diminati dan kini sedang tren. Saya memilih ide bisnis tersebut karena ada banyak segmen yang bisa diambil dari bisnis fashion muslim ini. Di antaranya adalah hijab, gamis, outer, rok, dalaman hijab, mungkin ada sajadah, mukena, dan aksesoris lainnya. Belum lagi jika dipecah menjadi beberapa kategori untuk usia anak-anak, untuk usia dewasa, dan orang tua. Pastinya peluangnya akan semakin luas dan memiliki prospek sangat baik sekali. Untuk alasan memilih bisnis fashion muslim ini, saya sebenarnya sudah mengetahui segmentasi konsumen, tentunya fashion muslim kini menjadi tren tersendiri, yang mana akan sangat baik sekali progresnya jika usaha tersebut dijalankan. Saya memilih berencana bisnis tersebut karena sudah mengetahui seperti apa selera masyarakat di era seperti ini. Atau maaf, di era modern seperti ini. Untuk berpenampilan anggun, tertutup, sopan, tetapi masih bisa stylish. Dari beberapa ide bisnis yang dikemukakan oleh anggota kelompok kami bersepakat memilih ide bisnis coffee shop. Ide tersebut didapat dari artikel Nur Cahyanti. Alasan kelompok kami memilih bisnis coffee shop karena yang pertama, kopi merupakan minuman populer yang semua masyarakat mengetahuinya. Terlepas dari hal itu, maka peminatnya juga kian semakin banyak. Tentunya bisa dipastikan jika bisnis tersebut dijalankan, maka akan memiliki pasar yang sangat luas. Yang mana kopi sendiri seperti sudah menjadi minuman terfavorit berbagai kalangan untuk melepas penat dari beberapa kegiatan seharian atau aktivitas mereka. Untuk kesimpulannya, ide bisnis merupakan sebuah ide yang setiap calon wirausahawan akan mengambilnya untuk dijadikan sebuah rencana atau konsep untuk memulai bisnisnya. Seorang wirausahawan tentunya tidak terlepas dari hambatan-hambatan untuk bisa menjalankan bisnis seperti yang diharapkan. Banyak sekali tahap-tahap yang harus dilewati agar bisnisnya yang dijalankan berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.